Coba kamu bayangkan satu situasi ini. Ada seseorang yang setiap pagi masuk ke sebuah ruangan kecil di belakang rumahnya. Ruangan itu tidak mewah, tidak ber-AC, tidak penuh mesin. Hanya rak-rak kayu sederhana dan ratusan tabung kecil tersusun rapi. Udara di dalamnya lembab, cahayanya redup, tidak ada suara bising. Tapi dari ruangan sunyi itu, setiap minggu ada hasil yang bisa dijual. Ada uang yang masuk. Ada perputaran usaha yang berjalan. Tanpa harus menyewa ruko. Tanpa harus merekrut banyak karyawan. Tanpa harus keluar rumah setiap hari. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sesuatu yang tumbuh di tempat gelap dan lembab justru bisa menjadi sumber penghasilan yang stabil? Kenapa ada orang yang memulai dari 50 baglok, lalu perlahan berkembang menjadi ratusan bahkan ribuan? Dan kenapa juga ada yang gagal total, padahal terlihat mudah? Apakah ini soal keberuntungan? Atau ada prinsip tertentu yang jarang dibahas secara jujur? Karena kenyataannya, banyak orang tertarik pada hasil, tapi tidak memahami proses. Banyak yang tergoda pada potensi keuntungan, tapi tidak siap dengan kedisiplinan harian. Hari ini, kita tidak akan membahas janji manis. Kita tidak akan membesar-besarkan angka. Kita akan membahas ini dengan realistis, dengan pola pikir jangka panjang, dengan sudut pandang seorang mentor yang ingin kamu benar-benar paham. Karena budidaya jamur tiram bukan sekadar usaha sampingan. Ia bisa menjadi batu loncatan. Ia bisa menjadi latihan mental. Ia bisa menjadi awal dari kemandirian finansial. Dan mungkin, ruangan kecil yang selama ini kamu abaikan di rumahmu justru adalah peluang yang sedang menunggu untuk dihidupkan. Mari kita mulai dari dasar. Di luar sana, pilihan usaha sangat banyak. Ada yang butuh modal besar, ada yang butuh koneksi luas, ada yang butuh teknologi canggih. Tapi, bagi pemula, yang paling penting bukan sekadar untung besar. Yang paling penting adalah bisa dimulai dengan realistis, resiko bisa dikontrol, pasarnya jelas, dan perputaran uangnya masuk akal. Dan disinilah jamur tiram menjadi menarik. Jamur tiram bukan usaha yang terlihat, wah, ia tidak viral seperti bisnis online. Tidak glamor seperti franchise makanan cepat saji. Tapi justru karena itulah, ia stabil. Jamur tiram adalah kebutuhan konsumsi harian. Ia bisa diolah menjadi tumisan sederhana. Bisa menjadi lauk alternatif. Bisa menjadi bahan usaha kuliner. Bisa digoreng crispy dan dijual kembali dengan margin lebih tinggi. Artinya apa? Pasarnya bukan satu segmen, bukan satu musim, bukan satu tren. Pasarnya luas dan berulang. Lalu dari sisi teknis, jamur tiram tidak membutuhkan lahan luas, tidak membutuhkan sinar matahari langsung, tidak membutuhkan pupuk kimia mahal. Ia justru tumbuh baik di tempat yang sering kita anggap tidak produktif. Gudang kosong, ruang belakang rumah, bangunan sederhana. Dan disinilah banyak orang mulai sadar bahwa peluang kadang bukan di tempat yang terang, tapi di sudut yang selama ini kita abaikan. Namun, mudah bukan berarti tanpa tantangan. Karena walaupun terlihat sederhana, jamur tiram tetap membutuhkan pemahaman. Tanpa pemahaman, yang terlihat mudah bisa berubah menjadi kegagalan. Maka sebelum bicara panen, kita harus mengerti cara hidupnya. Jika kamu ingin serius di usaha ini, kamu harus berhenti menganggap jamur seperti tanaman biasa. Jamur bukan sayuran hijau. Ia tidak berdaun. Ia tidak membutuhkan cahaya untuk membuat makanan. Jamur hidup dari miselium. Miselium adalah jaringan putih halus seperti benang yang menyebar di dalam media tanam. Ia tidak terlihat mencolok,
Tapi justru itulah mesin kehidupan jamur. Media tempat ia tumbuh disebut baglok. Baglok terlihat seperti tabung plastik berisi serbuk kayu padat. Tapi di dalamnya ada komposisi yang sudah diatur dengan takaran tertentu. Serbuk kayu sebagai sumber nutrisi, bekatul sebagai tambahan unsur makanan, kapur untuk menstabilkan pH, air untuk kelembapan, dan tentu saja bibit jamur. Bagi pemula, sering muncul pertanyaan, apakah saya harus membuat baglok sendiri? Jawabannya bisa iya, tapi tidak untuk tahap awal. Karena proses membuat baglok memerlukan sterilisasi yang benar-benar bersih. Jika tidak steril, bakteri atau jamur liar bisa masuk. Dan sekali terkontaminasi, hasilnya bukan panen, tapi kerugian. Itulah sebabnya banyak mentor menyarankan pemula membeli baglok siap pakai terlebih dahulu. Fokus belajar perawatan, fokus memahami suhu, fokus mengatur kelembapan. Karena kesalahan terbesar pemula adalah ingin langsung mahir di semua hal. Padahal dalam usaha, belajar bertahap jauh lebih aman daripada nekat sekaligus. Di fase awal ini, tujuan kita bukan langsung untung besar. Tujuan kita adalah memahami pola, mengenali karakter jamur, mengerti responnya terhadap lingkungan. Karena ketika kamu sudah paham fondasinya, mengembangkan skala usaha akan jauh lebih mudah. Dan percayalah, usaha yang dibangun dengan pemahaman jauh lebih kuat daripada usaha yang hanya dibangun dengan semangat. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dianggap sepele, padahal justru paling menentukan. Kumbung, tempat jamur tinggal, tempat ia tumbuh, tempat ia berkembang. Banyak pemula terlalu fokus menghitung jumlah baglok. Kalau 100 baglok, untung sekian. Kalau 500 baglok, pasti lebih besar. Logikanya memang tidak salah, tapi mereka lupa satu hal penting. Jamur itu makhluk hidup, dan setiap makhluk hidup sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Kumbung bukan sekedar ruangan, ia adalah ekosistem kecil. Suhu idealnya berkisar 22-28 derajat. Kelembapan 70-90%. Terlalu panas, jamur akan kering, tumbuh kecil, bahkan gagal mekar. Terlalu lembab tanpa sirkulasi, jamur bisa busuk dan terkontaminasi. Disinilah banyak orang gagal. Mereka berpikir semakin basah semakin bagus. Mereka menyemprot air langsung ke mulut baglok sampai menetes. Padahal yang harus dijaga adalah kelembapan udara, bukan membanjiri medianya. Semprot dinding kumbung, semprot lantai tanahnya. Biarkan uap air menjaga suasana tetap lembab. Ingat prinsip sederhana ini. Jamur menyukai udara lembab, tapi membenci genangan air. Dan satu lagi yang sering diabaikan, ventilasi. Udara harus tetap bergerak, tidak boleh pengap. Karena jika karbon dioksida terlalu tinggi, jamur akan tumbuh tinggi kurus, tidak sempurna. Kumbung yang baik tidak harus mahal. Bisa dari bambu, bisa dari kayu sederhana, bisa dari ruangan kosong yang dimodifikasi. Yang penting bukan kemewahannya, yang penting adalah stabilitas lingkungannya. Dan di sini ada pelajaran penting tentang usaha. Lingkungan yang baik melahirkan hasil yang baik, baik untuk jamur maupun untuk diri kita sendiri. Setelah baglok disusun rapi di dalam kumbung, datanglah fase yang paling tidak sabar untuk dilalui pemula. Fase inkubasi. Di tahap ini, tidak ada yang terlihat dramatis. Tidak ada hasil yang bisa dipamerkan. Tidak ada panen yang bisa dijual. Yang ada hanyalah menunggu. Miselium di dalam baglok perlahan menyebar, mengisi seluruh media tanam, menguatkan dirinya dari dalam. Secara kasat mata, hanya terlihat warna putih yang makin meluas. Butuh waktu sekitar 2 minggu sampai seluruh baglok berubah putih penuh. Dan di fase inilah mental diuji. Karena manusia cenderung ingin hasil cepat, ingin melihat bukti instan. Padahal jamur mengajarkan hal berbeda. Ia tidak tumbuh karena dipaksa. Ia tumbuh karena prosesnya dijaga. Jika terlalu cepat dibuka sebelum miselium penuh, hasilnya tidak maksimal. Jika terlalu sering disentuh atau dipindahkan, pertumbuhannya terganggu.
Inkubasi adalah fase sunyi. Tapi justru di fase sunyi inilah fondasi kekuatan dibangun. Dalam hidup pun sama. Tidak semua usaha langsung menghasilkan. Ada masa di mana kita hanya bisa merawat dan percaya. Percaya bahwa proses yang benar akan melahirkan hasil yang tepat. Dan ketika Baglog sudah putih sempurna, itu tanda bahwa ia siap memasuki fase berikutnya. Fase produksi. Setelah masa inkubasi selesai, kamu membuka tutup Baglog, mulai menyemprot kelembapan secara rutin, menjaga suhu tetap stabil, dan beberapa hari kemudian, kamu masuk ke kumbung seperti biasa. Lalu kamu melihat sesuatu yang berbeda. Ada titik kecil muncul dari mulut Baglog. Kecil, putih, rapuh. Itulah pinhead, calon jamur. Di titik ini ada rasa yang sulit dijelaskan. Karena untuk pertama kalinya, kamu melihat bukti nyata dari proses yang kamu rawat. Pinhead itu akan membesar dalam beberapa hari. Dari kecil seperti kancing, menjadi lembaran putih menyerupai kipas. Setiap hari ukurannya bertambah. Setiap hari bentuknya semakin jelas. Dan ketika tudungnya mulai mekar sempurna, itulah saat panen pertama bisa dilakukan. Panen bukan sekedar memetik hasil. Ia adalah simbol. Simbol bahwa kesabaranmu tidak sia-sia. Bahwa ruangan kecil itu memang punya potensi. Cara panennya pun harus benar. Diputar perlahan, bukan ditarik paksa. Agar sisa akar tidak tertinggal dan membusuk. Dan yang membuat usaha ini menarik, satu Baglog tidak berhenti di satu kali panen. Ia bisa menghasilkan 4-6 kali panen dalam satu siklus. Artinya, usaha ini bukan tentang sekali untung lalu selesai, tapi tentang perawatan berkelanjutan. Setiap hari kamu masuk kumbung. Setiap hari menjaga kelembapan. Setiap hari memperhatikan detail kecil. Dan dari kebiasaan kecil itulah, lahir hasil yang terus berulang. Jamur tiram mungkin terlihat sederhana, tapi ia mengajarkan satu hal penting. Hasil besar sering lahir dari konsistensi kecil yang dilakukan setiap hari. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering membuat orang tertarik. Angka. Karena pada akhirnya, usaha bukan hanya soal hobi. Ia tentang keberlanjutan, tentang pemasukan yang bisa membantu kebutuhan hidup. Tapi sebelum kita bicara keuntungan besar, mari kita bicara jujur. Budidaya jamur tiram bukan skema cepat kaya. Bukan usaha yang dalam semalam langsung membuatmu bebas finansial. Ia adalah usaha bertahap, stabil, dan tumbuh perlahan. Rata-rata satu Baglog bisa menghasilkan sekitar setengah hingga hampir 1 kilogram jamur selama masa produksinya. Sekarang, bayangkan, jika kamu mulai dengan 100 Baglog, itu berarti potensi total bisa mencapai puluhan kilogram dalam satu siklus produksi. Dan satu siklus bukan hanya sekali panen. Satu Baglog bisa dipanen 4-6 kali selama kurang lebih 3 bulan. Artinya, ada pemasukan yang datang berulang. Inilah yang membuat jamur tiram menarik. Bukan karena untungnya meledak besar di awal, tetapi karena perputarannya stabil. Dan stabilitas dalam usaha jauh lebih berharga daripada lonjakan sesaat. Namun, ada satu hal penting yang sering dilupakan. Angka di atas hanyalah potensi. Hasil nyata ditentukan oleh kedisiplinan perawatan, konsistensi menjaga kelembaban, kebersihan lingkungan, dan kemampuan menjual hasil panen. Karena percuma panen bagus jika tidak punya pasar. Maka sejak awal, pikirkan juga kemana jamur itu akan dijual. Warung makan, pasar tradisional, tetangga sekitar, atau kerjasama dengan pedagang sayur. Usaha bukan hanya soal produksi. Ia adalah kombinasi antara produksi dan distribusi. Dan satu pelajaran penting di sini. Mulailah dari skala yang sanggup kamu rawat. Banyak orang tergoda langsung membeli ratusan Baglog dalam jumlah besar, tanpa memahami pola perawatannya. Akhirnya kewalahan. Akhirnya lalai, akhirnya gagal. Lebih baik mulai kecil tapi paham ritmenya. Karena usaha yang bertahan lama bukan yang paling besar di awal, tapi yang paling konsisten. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting.
bagian yang sering tidak dibahas secara detail. Karena kegagalan dalam budidaya jamur tiram jarang terjadi karena satu kesalahan besar. Ia terjadi karena kebiasaan kecil yang diabaikan. Kesalahan pertama, terlalu banyak menyiram. Banyak pemula berpikir semakin sering dan semakin basah, semakin bagus. Padahal tidak. Jika air langsung mengenai mulut baglok hingga menggenang, itu bisa memicu pembusukan. Jamur memang suka lembab, tapi bukan berarti suka basah berlebihan. Kelembapan udara yang stabil jauh lebih penting daripada air yang menetes. Kesalahan kedua, ventilasi yang buruk. Ruangan tertutup tanpa sirkulasi membuat kadar karbon dioksida tinggi. Akibatnya, jamur tumbuh panjang, kurus, dan tidak mekar sempurna. Ini bukan sekedar soal bentuk, ini soal kualitas. Dan kualitas menentukan harga jual. Kesalahan ketiga, mengabaikan kontaminasi. Jika muncul warna hijau, hitam, atau bau tidak sedap dari baglok, itu tanda adanya jamur liar atau bakteri. Dan satu baglok yang terinfeksi bisa menyebar ke yang lain. Disinilah disiplin diuji. Apakah kamu tega membuang satu baglok demi menyelamatkan yang lain, atau membiarkannya karena merasa sayang hingga akhirnya merusak semuanya? Dalam usaha, kadang kita harus berani kehilangan sebagian untuk menyelamatkan keseluruhan. Dan ada satu kesalahan lagi yang paling berbahaya. Bukan teknis, tapi mental. Menyerah terlalu cepat. Karena panen pertama mungkin belum maksimal. Karena ada beberapa baglok yang gagal. Karena hasilnya belum sesuai ekspektasi. Padahal semua usaha pasti melalui fase belajar. Tidak ada petani jamur yang langsung sempurna di percobaan pertama. Yang membedakan sukses dan gagal seringkali bukan modal, tapi daya tahan. Jika kamu sudah mendengarkan sampai di sini, berarti ada bagian dalam dirimu yang sedang mencari peluang. Mungkin kamu sedang ingin menambah penghasilan. Mungkin kamu ingin usaha dari rumah. Mungkin kamu hanya ingin mencoba sesuatu yang produktif. Budidaya jamur tiram bukan solusi ajaib, tapi ia adalah peluang yang realistis. Ia mengajarkan bahwa sesuatu yang kecil, jika dirawat dengan sabar, bisa menghasilkan berulang. Ia mengajarkan bahwa ruang sempit bukan alasan, bahwa modal terbatas bukan penghalang. Yang sering menjadi penghalang justru keraguan. Keraguan untuk memulai, keraguan untuk mencoba, keraguan karena takut gagal. Padahal kegagalan kecil di awal adalah bagian dari proses belajar. Bayangkan jika kamu mulai hari ini. Mungkin 2 minggu pertama hanya menunggu. Mungkin 1 bulan pertama masih belajar ritmenya. Tapi 3 bulan kemudian, kamu sudah punya pengalaman. 6 bulan kemudian, kamu sudah lebih percaya diri. Dan 1 tahun kemudian, kamu mungkin sudah tidak menganggap ini sebagai usaha kecil lagi. Semua berawal dari keputusan sederhana. Bukan tentang seberapa besar kamu memulai, tapi tentang apakah kamu memulai atau tidak. Ruangan kosong itu masih ada. Waktu terus berjalan. Peluang tidak menunggu selamanya. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah kamu akan membiarkan peluang ini lewat begitu saja? Atau kamu akan mengambil langkah pertama, meski kecil? Karena seringkali perubahan besar dalam hidup dimulai dari keberanian melakukan hal sederhana secara konsisten.